Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku USG kehamilan menggunakan BPJS. Jadi ceritanya ketika awal banget tahu hamil, aku pergi ke rumah sakit dan di sana aku USG. Nah terus biayanya lumayan kan, terus susternya bilang, Bu kalau mau USG pakai BPJS aja, ada loh kesempatan 1 kali USG menggunakan BPJS gitu kan, lumayan biayanya bisa di cover. Nah tapi saat itu aku nggak tahu, jadi aku nggak pakai BPJS. Kemudian selama hamil, aku itu selalu periksa di bidan dan juga di rumah sakit ibu dan anak. Nah di sana juga tidak menerima BPJS, jadi aku nggak pernah pakai BPJS aku. Tapi di kehamilan ke 36 week, aku mulai datang ke vaskes pertama aku BPJS. Jadi di BPJS kan ada vaskes satunya kita tuh di mana? Di sana aku ketemu sama bidan. Aku dicek segala macam. Terus aku bilang, Bu, saya pengen pakai BPJS untuk USG di rumah sakit, saya minta rujukan ya gitu. Kenapa aku datang ke vaskes satu aku? Karena untuk menanggulangi kalau misalnya nanti qadarullah ternyata aku nggak bisa lahiran di bidan atau ada kondisi kritis yang mengharuskan aku lahiran di rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit pun udah punya rekapan aku, makanya aku datang ke vaskes 1 ketika usia kehamilan 36 week. Dan di sana sama bidan aku dirujuk untuk USG di rumah sakit. Jadi dikasih surat rujukan untuk USG di rumah sakit. Nah, rumah sakit dan juga dokternya alhamdulillah bisa milih. Jadi dikasih pilihan, ada 2 rumah sakit besar yang jadi rujukan. Terus suruh milih mau yang mana Bu gitu, rumah sakitnya dan dokternya siapa. Alhamdulillah dokter yang aku mau kosong jadwalnya, maksudnya nggak full gitu, jadi masih ada slot. Dapatlah aku surat rujukan itu. Nah surat rujukan dari vaskes 1 itu berlaku selama 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan kita bolak-balik kontrol ke rumah sakit yang kita tuju itu, kita nggak perlu minta rujukan lagi karena surat rujukannya berlaku sampai 3 bulan. Akhirnya di minggu ke-37 kehamilan, aku datanglah ke rumah sakit dan aku ke dokter yang aku tuju di sana. Aku USG. Qadarullah ketika aku USG ternyata kondisi janin aku itu melintang dan dokter nyuruh aku untuk balik lagi kontrol USG di 1 minggu setelahnya. Jadi di 38 week aku pun balik lagi ke rumah sakit itu. Dan di 38 week aku tuh balik ke rumah sakitnya langsung aja ke dokternya, nggak perlu minta rekomendasi atau rujukan dari vaskes lagi. Karena kan tadi ya surat rujukan itu berlaku 3 bulan dan aku balik ke dokter itu atas rekomendasi dari dokternya. Jadi aku cukup bawa surat rekomendasi kontrol. Jadi ketika aku ke dokter aku dapat surat kontrol, Bu nanti minggu depan kontrol lagi ya, kita lihat lagi di USG lagi. Nah USG yang kedua di rumah sakit itu aku kira nggak di cover pakai BPJS karena kan aku ngiranya hanya sekali ya di cover BPJS-nya. Ternyata susternya bilang nggak apa-apa Bu, selama ini rekomendasi atau suruhan kontrol dari dokter itu semua di cover sama BPJS karena ibu awal bangetnya itu daftar via BPJS. Alhamdulillah USG yang kedua di rumah sakit itu juga di cover sama BPJS. Tapi print-printan hasil USG-nya itu nggak dikasih ke kita karena pihak rumah sakit butuh untuk mengklaim kepada pihak BPJS. Nah itu kan 38 week ya. Nah 38 week aku USG lagi dan alhamdulillah di cover. Terus dokternya bilang, Bu ini udah mendekati 40 week, jadi minggu depan harus kontrol lagi ya. Karena udah mendekati 40 week, jadi kontrolnya per seminggu sekali ya, dokternya bilang gitu. Jadi minggu depannya aku datang lagi USG yang ketiga kali di rumah sakit itu dengan dokter yang aku pilih itu dan alhamdulillah juga masih di cover. Udah 39 week tapi belum ada ciri-ciri pembukaan atau mulus-mulus dan ternyata qadarullah air ketuban aku itu udah keruh, jadi dokternya khawatir dan menyuruh aku USG lagi di seminggu kemudian. Nah akhirnya aku USG lagi lah di seminggu kemudian dan itu pun masih di cover BPJS. Enaknya ketika kita sudah mendatangi vaskes pertama kita dan kita udah ada rekapan kesehatannya baik di vaskes pertama ataupun di rumah sakit yang kita di plan B lah ya, kita kalau misal ada kondisi darurat ke rumah sakit itu jadi dokter dan bidan itu udah tahu rekapan kehamilan kita, kesehatannya itu kayak gimana karena udah ada track recordnya. Jadi kalau misal pun kita pengen lahiran di bidan, di rumah, tetap ya saran aku datangilah vaskes pertama BPJS kita. Jadi kalau misal ada kondisi darurat nggak ujuk-ujuk kita ke sana, tapi mereka juga udah pernah nih nanganin kita sebelumnya dan udah pernah tahu oh kayak gini loh kondisinya. Oh iya, selama kontrol itu bukan hanya USG tapi aku juga dapat vitamin dari dokternya. Nah itu juga semuanya di cover oleh BPJS. Intinya selama itu adalah rekomendasi dari dokter dan kita awalnya daftar dulu nih di vaskes 1, terus kita kontrolnya itu terus-terusan atas rekomendasi dokter dan masih dalam taraf waktu 3 bulan karena surat rujukan itu berlaku 3 bulan. Jadi setiap kontrol kita langsung aja ke dokternya, nggak perlu minta rujukan lagi ke vaskes 1 kita. Dan ternyata USG itu bisa lebih dari sekali
sekali loh yang di cover BPJS selama itu adalah rekomendasi dari dokternya. Oh iya, info terbaru yang aku dapatkan per akhir 2021 itu Wakil Menteri Kesehatan mengatakan bahwa di puskesmas akan disediakan fasilitas USG kehamilan dan itu gratis. Waktu aku hamil tahun lalu tuh belum ada di puskesmas aku tuh belum ada. Aku pernah ke puskesmas dan nggak ada USG, hanya ada pengecekan detak jantung janinnya aja, tapi belum ada alat USG. Dan setahu aku yang berwenang melakukan USG adalah dokter. Karena yang aku tahu dari info sebelumnya, kalau misal kita USG di bidan, biasanya kalau kita bawa hasil USG-nya ke dokter, dokter tuh tidak akan menerima karena memang yang berwenang itu adalah dokter. Tapi kalau kalian punya info yang lebih terbaru atau oh nggak kayak gitu kak, kalian boleh kok sharing di kolom komentar. Dan kalau Moms punya pengalaman juga, bisa tulis di kolom komentar, jadi kita bisa sama-sama sharing dan kebermanfaatannya bisa tersebar luas. Dan ternyata qadarullah aku harus lahiran sesar di rumah sakit. Aku udah periksa ke bidan, aku udah kontrol ke bidan, dan bidan pun tidak menyanggupi, jadi aku harus ke rumah sakit. Alhamdulillah karena aku punya rekapannya itu di dokter yang aku tuju tadi, jadi dokternya tahu dong perkembangan aku selama kehamilan. Jadi aku nggak was-was lagi. Dan alhamdulillah proses sesar semuanya itu di cover sama BPJS. Mulai dari rawat, obat, makan, semuanya di cover. Dan enaknya lagi, anak aku juga langsung dibuatkan BPJS oleh rumah sakit ketika dia lahir. Dan semua keperluan anak aku mulai dari dokter anak, vitamin, imunisasi yang awal itu, dan imunisasi polio tetes juga, kemudian cek darah, semuanya di cover oleh BPJS. Bahkan ketika anak aku kontrol perkembangan ke dokter anak juga masih di cover oleh BPJS. Nah, informasi mengenai melahirkan menggunakan BPJS akan aku jelaskan lebih rinci di video selanjutnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.